jalan dari desa Tantan ke Selat. Yang kedua, dari desa Tantan ke Babalatan-Giri. Karena jelas, jalan dua itu adalah akses untuk menuju kita ke kota dan kabupaten lainnya. Tahu Pak, bahwasanya ini, saya rasa ini memang sengaja, entah disembunyikan atau kemana ini. DPR dan bupatinya sepakat enggak? Betul enggak? Saya tahu ini. Jadi jangan Bapak menghindar dari kami. Kami tidak hanya menggertak dan mengancam Pak. Kalau Bapak tidak menanggapi kami hari ini, jangan salahkan nantinya. Kami aksi, kami menyampaikan aspirasi di kantor gubernur, di kantor DPRD provinsi. Sanggup kawan-kawan? Sanggup kawan-kawan? Masa lebih banyak lagi. Dan masanya itu harus lebih banyak dan bukan hanya ditantang saja. Kedotan, Keranggan dan Rantau Majo. Kita semua harus kondisikan masa-masa tersebut. Dan kami siap untuk pecah dari Kabupaten Muara Jambi. Siap kawan? Siap. Jadi ada apa dengan Muara Jambi hari ini? Kami katakan kami siap untuk pecah dari Kabupaten Muara Jambi. Jika kami tidak dianggap, jika kami selalu tiada dirikan, kami tidak tahu dan menahu. Pokoknya sekarang harus adakan PJ di tengah-tengah kami. Harus datangkan PJ di tengah-tengah kami. Jangan sampai masyarakat harus menghancurkan gedung masyarakat ini. Pak, Bapak digaji oleh pajak kami, Pak. Bapak ya enak memakai mobil, rambut rapi, memakai kacamata dengan uang gaji kami, dengan uang pajak kami, dengan uang yang kami bayar. Kuliah kepada pejabat-pejabat kita yang hari ini tidak tahu nyatanya. Kalau ada desa di seberang sana, kita kasih kuliah kepada mereka beberapa MK. Nah, sekarang biarkan mereka menjelaskan dengan janji manisnya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita duduk semua, kawan-kawan. Yuk, kita duduk. Ya, persilakan Pak dengan segala hormat. Bang, kalau kami duduk di depan duduk awang. Saya enak nih, nampak kalau Kami harus duduk lah. Kita depan pula, nggak nampak sama yang belakang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Polres, kemudian hadir bersama saya di sini Kepala Dinas PU Kabupaten Muara Jambi, Bapak Camat, dan Kabak Pembangunan dan Kabak Pemerintahan. Pada kesempatan ini tentunya kita pertama bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa bertemu dengan kawan-kawan dari masyarakat Tantan. Yalah Pak, Bapak udah pernah ke sana, jalannya hancur. Mohon izin saya bicara. Pada saya masuk. Siap. Kita selesai bicara. Tadi saya sudah mendengar. Adik-adik, rekan-rekan, kawan-kawan semua yang kami hormati, masyarakat Desa Tantan yang kami muliakan. Pertama, saya menyampaikan permintaan dari Bapak Bupati, karena Pak Bupati hari ini ada kegiatan dengan Bapak Forkompinda, sehingga beliau tidak bisa hadir.
Yang kedua, Pak Sekda hari ini juga sedang diundang eh, ke Jakarta, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri. Sore kemarin beliau berangkat. Mantap. Dan hari ini saya diperintah untuk mewakili bersama Kadis PU dan Kabak Pembangunan. Pertama, saya sangat menyambut baik dan menerima aspirasi apa yang disampaikan oleh masyarakat ini. Kami memahami betul, kami sudah memanggil Kepala Dinas PU dan Pak Camat, bahwa kondisi jalan yang apa yang disampaikan di aspirasi ini memang sangat memprihatinkan. Ya, kami memahami itu. Kami inginnya Kepala Dinas sebenarnya sudah ingin menjelaskan kepada Bapak sekalian, kalau memang nanti ada perwakilan 5 orang saja bisa masuk, mungkin lebih enak berbicara. Secara teknis nanti dijelaskan oleh KPU. Di sini, Bang. Harus di sini semuanya, Pak. Harus terbuka. Sekwan kita panggil juga, Pak. Jangan ada yang itu, yang tidak ada. Pokoknya Baik, dari DPR. kawan-kawan semua, jadi nanti mungkin sepintas akan dijelaskan oleh Pak Kadis PU. Yang jelas apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan ini akan saya laporkan kepada pimpinan kami, kepada Pak Bupati, kepada Pak Sekda dan Pak Bupati. Ini jelas akan kami laporkan. Kami tidak main-main. Kami menangkapi betul apa yang menjadi keluhan dari kawan-kawan dari masyarakat Tantan ini. Tapi bukan masyarakat Tantan, di sekitar situ ada Rantau Majo, ya, yang sama juga lewat situ. Paham itu? Nah, untuk itu kami persilakan mungkin dari Kepala Dinas PU mungkin bisa menjelaskan sepintas tentang kondisi jalan dan apa-apa yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polsek, kawan-kawan dan rekan media. Aspirasi dari kawan-kawan sudah saya dengar. Kiranya kalau kita bijak, kalau kita menoleh ke belakang dari 2019 sampai 2022 ini, untuk Pematang Jering, Pematang Selayang, Tantan, Anak, Rantau Majo, semua jalan itu mereka harus ketika lewat mungkin melihat Pematang Jering yang sebelumnya atau 2018 atau 2017. Ya, kalau kita tidak menafikan apa yang telah dibuat selama 3 tahun terakhir. Panjang jalan itu total 15,8 miliar. Kalau bisa tangani, siap. Saya insya Allah berserta kawan-kawan DPU siap. Asal sesuai prosedur. Jangankan jalannya 15 kilo. Jalan kabupaten ini ada 1.100 kilo. Per tahun kami menangani jalan penanganan rata-rata 12 kilo. 12 kilo itu untuk 155 desa. Kalau PU dianggarkan 121 miliar per tahun, kalau mau adil, berarti satu desa dapat 500 juta. Data kami dari 2019 sampai dengan 2022, kegiatan untuk 5 desa ini adalah 13,7 miliar. Termasuk kondisi yang disampaikan ini. Kondisi yang disampaikan ini, kalau kita melihat 2 tahun terakhir, apakah mobil sudah bisa sampai situ? Pak Camat masih ada mana? Pak Camat yang sebelumnya. Ya. Apakah seperti itu kondisinya? Lihat juga kondisi. Betul, kami akui itu. Ada sekitar 150 atau 200 meter yang kondisi masih seperti itu. Khusus untuk Tantan, itu ada sekitar 1,7 km. Bisa dikerjakan malam ini aspal hitam? Bisa. Mana anggarannya? Kami mau masuk masalah yang lain. Kami hanya masuk masalah teknis. Kemudian Tantan Rantau Majo 5,5 km bisa dikerjakan tahun depan. Bulan depan pun bisa. Anggaran. Kalau kami diporsikan anggaran rata-rata setiap tahunnya 1 miliar, ya kami kerja sebanyak yang dianggarkan. Kalau warga misalnya ada yang mengangguran, seperti yang terjadi di Tahan Duku, kejadian seperti ini, terkumpul duit 5,2 miliar, ya silakan dikelola. Jadi masalah infrastruktur, kalau dari sisi kami bukan hanya
satu sisi. Bagaimana kondisi sekarang yang di daerah-daerah lain juga hampir sama. Ada yang terbalik mobilnya. Dan ini kami merasa tergugah dan siap melaksanakan, tapi ada keterbatasan. Penanganan kami bukan kali sini 16,8 kilo atau 15,8 kilo yang kami dirikan, tapi adalah 800 atau 900 kilometer jalan Kabupaten Muaro Jambi. Yang kondisinya secara bergilir kami tangani. Ketika ini terjadi di hari yang sama juga di daerah Sungai Gelap juga terjadi lebih dari ini kondisinya. Jadi bukan kami tidak sanggup melaksanakan, kami sanggup melaksanakan. Asal yang mudah-mudahan tahun depan disepakati ada anggarannya. Kami melaksanakan apa yang diputuskan dalam anggarannya. Kalau disiapkan 1 miliar, kami kerja 1 miliar. Tapi kalau untuk menghitamkan Tantan, Tantan Rantomajo, yang total panjangnya dalam hitungan kami 7,2 bisa. Kami siapkan sekitar 18 miliar. 2023 secara teknis kami jamin itu hitam kalau dengan pagu anggaran 18 miliar. Tapi dengan anggaran di bawah itu ya kami kerjakan sebanyak yang tersedia. Saya kira itu bahwa penanganan ini pernah dilakukan dan hingga 2022 ada penanganan. Sebelumnya kondisinya tidak seperti itu. Sekarang Pak Camat mungkin bisa jelaskan tambahan bagaimana kondisi Pak Camat. Beliau Kebas ini mantan yang 3 tahun terakhir mungkin dilanjutkan oleh Pak Iqbal memperjuangkan jalan itu. Beliau menjadi dapil sana. Saya kira kami hanya bisa menjalankan secara teknis penanganan kami sesuai dengan kesediaan anggaran untuk penanganan teknis. Terima kasih Pak Kadis PU. Yang jelas apa yang disampaikan ini menjadi perhatian terus kepada pemerintah. Cuman hanya karena keterbatasan anggaran inilah yang kami menjadi kewalahan untuk harus memenuhi semua apa yang menjadi keinginan masyarakat. Semua ingin jalannya bagus semua. Tapi kita ada 150 desa, 155 desa yang kondisinya juga sama. Makanya penanganannya pun secara bertahap. Mungkin peningkatan jalannya mungkin dari awal dari tahun berapa sudah ada peningkatan. Yang dulunya awalnya belum bisa masuk mobil, sekarang sudah bisa masuk walaupun sekarang rusak lagi. Nah, inilah memang kondisi yang sama-sama kita terima dulu. Nah mungkin Pak Camat bisa menyampaikan sudah masyarakatnya. Pak Mantan dulu, ini Pak Mantan ada nih. Mantan Camat gitu. Nah, sekarang Esbang Pol. Silakan Pak Camat. Esbang Pol. Terima kasih. Assalamualaikum. Rekan adik-adik mahasiswa, kemudian warga masyarakat desa Tantan yang kami banggakan. Saya langsung saja perlu saya sampaikan juga ketika saya menjabat camat tahun 2018 awal, kami ada kegiatan untuk melakukan rakor di desa. Jadi jalan sepanjang mulai dari Tantan sampai ke desa Tantan, Katotan, kemudian Karanggan. Itu sangat parah, bahkan keluhan masyarakat waktu itu pas bulan puasa kami masuk. Kami ini Pak, duit ado. Betul kan bulan puasa saya masuk itu kan? Nah, duitnya ado nak beli slop, nak beli sepatu. Cuma tak bisa Pak. Apa alasannya? Saya bilang kan, karena jalan kami nak pakai slop, pakai sepatu susah. Zaman itu, berjalan kaki pun susah di sana. Nah, oleh karena itu, kemudian Rantomajo juga seperti itu. Jalan Tantan Rantomajo itu saya rasa mulai tahun 2018 itulah baru disentuh pembangunan. Sebelum itu dari mulai zaman Jepang, ya, itu awalnya adalah jalan Pertamina. Betul nggak tuh? Betul kan, jalan Pertamina. Setelah Pertamina tidak aktivitas lagi di situ sehingga terlantarlah jalan tersebut. Nah, jadi Pertamina itu juga saya tidak ingat lagi kapan masuknya. Mungkin zaman Jepang dulu sebelum baru-baru kemerdekaan. Nah sekarang kita lihat akses Tantan Rantomajo itu sudah lumayan. Itu juga dananya anggaran dari Pemda Kabupaten Muaro Jambi. Semua jalan itu anggarannya dari Pemda Muaro Jambi. Memang kita tidak bisa membangun suatu daerah atau wilayah tersebut seperti Simsalabing.
artinya perlu tahapan. Ya. Mengapa jalan itu cepat rusak? Itu akibat karena daerah di situ kemarin saya sering masuk situ karena ketika banjir itu kena banjir. Mungkin itu perlu juga kita pertimbangkan, jangan dulu minta hitam maksud saya kan. Jadi kita tinggikan dulu kalau memang ada dananya kita tinggikan dulu supaya bebas banjir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya hormati, mungkin itu penjelasan dari Pak Dinas PU dan mantan camat kita yang sekarang jadi kepala kantor Pusbangpol. Tapi apapun yang menjadi keluhan masyarakat ini tetap kami terima dan tentunya nanti kami akan duduk bersama dengan wakil-wakil kita yang ada dari Kecamatan Sekenan, Pak Camat ya. Bagaimana nih solusi mengatasi jalan yang ada di Desa Tantan ini khususnya. Karena tentunya mereka lah yang sebagai wakil dan Bapak sekalian, mungkin kami bisa sama-sama duduk bersama mereka. Mungkin itu yang dari kami. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kami bukan cuma minta ataupun mendengar ini aja Pak. Kami ini mau kepastian Pak. Betul kata Pak mantan camat. Jalan nggak susun ke aspal dan nggak bisa simsalabim betul. Tapi Pak Camat sudah tahu juga rasa saya. Dari zaman Jepang sampai kini alasannya pendidikan jalan terus. Nah, itu tidak mungkin kawan-kawan. Mau diaspalkan langsung karena harus kita tinggikan dulu jalan. Dari zaman Jepang kayak gitu terus. Ini Pak PU, Pak Kepala Dinas PU, bukan hanya banjir yang menyebabkan jalan hancur, tetapi rasa saya ini ada dana perawatan jalan gitu, tapi tidak pernah dikeluarkan. Nah, kita tanyakan juga nanti ya, ini kemana ini dana perawatan jalan gitu, sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah pengerasan itu langsung hancur. Itu Pak. Jadi itu Bapak harus introspeksi juga. Jangan kira-kira kami nggak tahu tentang dana perawatan tersebut gitu. Kami selama ini sebagai anak bawang yang dicirikan, kami diam. Tetapi setelah 20 tahun, 23 tahun, kami diberkatkan dari Batang Hari, buat kami masih dianaktirikan juga kami rasa. Sekarang kami minta dipertegas. Pertama, harus dibaikkan jalan tersebut dalam waktu jangka 1 minggu. Sepakat kan kawan? Minimal GSL. Dalam jangka 1 minggu harus di GSL. Kenapa? Karena ada dana perawatan jalan, kawan-kawan. Ini yang tidak disebutkan tadi. Yang hanya disebutkan tentang hujan. Kalau kita rasa di daerah Jawa sana itu jauh lagi. Hujan di Jakarta, penghujan juga. Banjir kadang. Kita nggak banjir kalau hujan 2 hari, 3 hari nggak banjir. Tetapi dana perawatannya nggak ada keluar. Nggak pernah kita lihat setelah pengerasan jalan ada perawatan jalan. Nggak pernah kita lihat itu. Itu yang kita pertanyakan. Nah, jadi kami minta dipertegas kapan mau diperbaiki jalan tersebut, dan kami kasih waktu 1 minggu. Kalau tidak terrealisasi, maka siap-siap nerima kami lagi di sini gitu. Itu yang kedua. Karena apa? Karena pejabat-pejabat pun ini ada SP1, SP2. Maka kami juga main SP1. Hari ini pejabat Muara Jambi dapat SP1 dari kami, dari masyarakat Desa Tantan. Tetapi apabila tidak terwujud, kita SP2 akan lagi. Kita kartu kuningkan pihak pemerintahan Kabupaten Muara Jambi. Sepakat kawan-kawan? Dan setelah kita SP2 kan tidak terwujud juga, maka kita kartu merahkan ini. Kita kasih kartu merah ini Bupati Muara Jambi. Kita kasih pemerintahan Muara Jambi ini kartu merah. Kami tidak terima dengan alasan tersebut. Berbagai macam kali apapun alasan yang diberikan. Tetapi tidak pernah kami dianggap, tidak pernah kami diperhatikan selama ini. Pak, tolonglah Pak. Jangan sampai kami mengemis untuk mendapatkan hak kami. Betul kata Bapak, antaranya
sekian. Nggak mungkin kita bangunan sebetul. Tapi kami ini berada di ibu kota kabupaten, Pak. Apakah pantas ibu kota Kabupaten Muara Jambi masih dalam keadaan terisolir? Gitu. Apakah pantas? Tidak. Bekar kecamatan gitu. Itu buat kecamatan baru ya. Nah, Pak. Jangan sampai pemilihan 2024 masyarakat Tantan, Rantamajo, Kedotan dan Keranggan itu sudah apatis. Kenapa? Kami sudah bosan dengan janji-janji bupati. Kami sudah bosan dengan janji-janji DPR. Kami apatis nantinya. Tidak ada satupun yang ikut pemilihan. Nah, biar dipantau oleh media internasional nantinya. Setuju. Semuanya kami blok semuanya. Tantan, Rantamajo, Kedotan dan Keranggan tidak ada pemilihan satupun nantinya 2024. Kayaknya fokusnya beralih ini dari hitam yang tidak bisa direalisasikan, mintakan GSL, gitu kan? Kita jujur aja dengan permintaan kita. Untuk pemeliharaan jalan, satu kecamatan sekitar anggarannya sekitar 200 juta. Panjang jalan per kecamatan itu tidak kurang dari minimal kecamatan tertentu 80 km. Kecamatan. Dan kecamatan Segernan bukan yang kecamatan yang tidak pernah mendapat. Mungkin secara bergilir. Sistem kami dalam perawatan itu adalah daerah yang tidak tersentuh pada tahun N atau N-1, N-2. Bisa ada pembangunan di Tantan, kita alihkan kepada desa yang tidak sama sekali ada dalam anggaran. Itu prioritaskan. Bisa desa yang tidak dapat itu desa sekitarnya. Yang kemarin dapat itu daerah Tanto Majo. Nah, Kedotan kan dapat. Karena Tantan dianggap sudah dapat N-1, dalam tahun yang sama atau N+1 dia masih dapat. Karena disentuh dengan daerah yang tidak dapat itu dengan pemeliharaan. Itu metode secara teknis kami. Itu pun prosedurnya paling cepat kami tangani itu 2 minggu setelah surat dari desa diketahui oleh camat sampai kepada kami dan telah disposisi. Karena ada pertanggungjawaban. Lapangan bela langsung, Pak. Jadi tahu kondisi jalan kami. Kami dari Jadi ada kalau orang soal kampung seminggu, sana. 2 minggu itu kan mungkin bagi kami kalau tempo 2 minggu itu kelamaan. Karena apa, Pak? Perut kami nak diisi, Pak, di Tantan. Semua akses yang kami lewati untuk masalah komoditi andalan kami yang sawit, sementara hari ini hampir tidak bisa lewat. Tumpuk total, Pak. Di Desa Selat itu beda kabupaten, beda kecamatan, beda desa. Kalau untuk Desa Tantannya pembangunannya kalau tidak salah saya ingat tahun 2010 jalan itu dibangun. Sampai hari ini tidak pernah disentuh. Dari tempat Desa Tantan sampai batas dengan Kabupaten Batanghari. Sementara di Kabupaten Batanghari asal Bapak tahu, kalau Bapak pengen turun gini ke sana, Bapak mantan camat kami orang Sano segini lumpurnya, Pak. Jalan lobang segini. Apa kita turun langsung ke sana? Setuju saya? Turun. Saat ini kita turun langsung ke lapangan. Langsung. Mana yang minoritas yang Bapak bilang 200 juta. Masalah kecamatan mana? Bapak tengok di dusun kami, Pak. Kami orang dusun, Pak. Bapak tengok motor kami. Sehari ini nyuci, hari ini kotor. Kita turun langsung. Bupati harus tahu, Pak Camat yang ada gini. Pak Camat sering ke Tantan. Kita turun langsung, kita tengok macam mana bentuk jalan Tantan sekarang. Bapak bangun tahun 2010, nak elok sampai kini. Tidak mungkin, Pak. Bapak bangun tahun kemarin, nak elok sampai kini. Tidak mungkin, Pak. Hari penghujan. Sementara akses jalan Desa Tantan, Kedotan, Keranggan, Rantamajo, itulah satu-satunya untuk keluar. Untuk isi perut kami, Pak. Kalau kita berkaji di sini, saya rasa itu nihil, Pak, hasilnya. Kita turun langsung lapangan, tengok. Di sana banyak produksi orang-orang toke-toke sawit yang bednya tas 10 ton.
Itu pakai mobil yang 10 ton lebih katanya muatannya. Asal ngomong saya sok. Nanti Bapak daftarkan saja berapa ekor mobil jangkut yang bawa sawit. Satu pun tidak ada Pak. Jadi kalau am. Jadi kalau Mobil double gardan tidak dibenarkan operasional di Dusun Tantan demi Setahu, pemeliharaan Bang. jalan. kalau ada kita bakar mobil itu bakar. Turun, turun, turun ke Tantan. Turun ke Tantan sekarang juga. Turun, turun, turun ke Tantan. Turun ke Tantan sekarang juga. Turun, turun, turun ke Tantan. Turun ke Tantan sekarang juga. Kalau tidak turun kami yang naik. Nah, Aman bang. Sabar lagi. Kami ada puas sampai 23 tahun kami tidak bisa dari Kabupaten Batanghari. Atau kalau tidak balik kan kami ke Kabupaten Batanghari. Kami biar kami ke Kabupaten Batanghari yang terisolir Sungai Batanghari. Berarti ini membuktikan Muara Jambi tidak bisa Biar berjauh. administrasi kami di sana jelas. Turun Pak, turun Pak, turun. Turun. Jadi enak. Jadi itu bukan Jadi jangan ngomong Bapak dari meja. ngomong. Harus Jelas. tanya. Mungkin foto yang kami bawa bapak-bapak tidak percaya mungkin. Kita turun Nggak mau bang, sepatu kondisi licin hari kotor. ini. Sekarang Bapak data berapa puluh mobil yang bermuatan 10 ton lebih katanya. Betul. Rata. Buktinya mana? Dusun Tantan tidak dibolehkan mobil besar lewat operasional bawa buah sawit. Kemudian tidak dibolehkan untuk mobil double gardan tidak dibolehkan bawa buah sawit. Itu peraturan kami Dusun Tantan, Bang. Apa Jangan jalan salah hancur ngomong. lagi? Kami puas dan jalan kami dengan batu cangkul. Hari kini kami minta jalan kami didandani pakai batu duit yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Muara Jambi. Kalau batu cangkul di rumah 3 cangkul. Pak, lihat Pak, itu di perbatasan Pematang Jering sama Tantan, itu sudah pernah kemarin kami iuran masyarakat, Swadaya. masyarakat itu beli batu. Sudah telap Pak, sudah telap. Hancur. Batu. Sudah telap dicangkul. Nah gini, itu kami minta Bapak yang turun ke Tantan. Atau Lihat kami lokasi. naik ke Tantan. Sekali-sekali, Pak. Dilini Pak, jalan tuh. Pak Camat, pokoknya instansi terkait itu ikutlah turun langsung habis makan siang. Nah, kami tunggu. Kita berangkat sempan, jangan main tunggu-tungguan. Iya. Tidak enak kalau Harus tunggu-tungguan. sempat. Ya kami kawal dari belakang. Tantan yang terisolir. Indonesia merdeka sudah 77 tahun. Kami belum pernah merasakan merdeka yang seutuhnya. Kalau berhenti operasional kami berhenti makan. Berarti kami mati. Dengan kami di sini berjuang mati-matian. Luangkan waktu Pak untuk dusun kami. Kalau joget-joget kemarin, wah. Bang, sampai sore bang. Sampai sore. Minum dulu, wow. Kami Bang nipu-nipu ngomong-ngomong 2 babin yang kelas sudah dinas dusun kami. Bang Mustafa sama Bang Sawina. Tanyalah kayak mana dusun kami. Datang ke sana pakai sepatu bot, pasti. Kalau pakai sepatu bot akan masuk dusun kami. Rendahnya kami Bang. Tidak ada nilainya kami di Kecamatan Sekernan di Kabupaten Muara Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh masyarakat Desa Tantan. Jadi daripada hasil diskusi pimpinan tadi di belakang, karena daripada adik-adik masyarakat Desa Tantan meminta untuk kepada pemerintah daerah untuk turun untuk lokasi
Dengan ini disampaikan tadi oleh Pak Sen memintakan saya untuk menyampaikan kepada kawan-kawan masyarakat Desa Tantan bahwa penanganan terhadap jalan Desa Tantan yang sekarang kita lakukan aksi penyampaian aspirasi ini adalah dilakukan dengan prosedur GSL. Jadi prosedur GSL juga diminta nanti pada hari ini juga akan kita buat surat permohonan untuk dilakukan GSL. Dan 3 hari ke depan, kalau suratnya hari ini selesai, 3 hari ke depan itu bisa ditangani. Itu ya Pak, tadi saya lihat. Nah, Ya kita turun dulu Tantan Bang. dari desa diketahui oleh camat dan Pak Kapolsek untuk hari ini dan langsung 3 hari ke depan untuk diproses. Kita turun dulu Tantan. Ya, pejabat ada sasakrap dengan kami ini. Iya. Ini Turun. Nah, 10 ton, Bang. 10 ton. Turun dulu Tantan. Yuk. Saya garansikan tidak ada satupun masyarakat yang berani menyenggol kulit dari pejabat. Ya Pak? Nah, itu. Saya yang garansikan. Izin lagi ya. Saya kira itulah solusi yang dapat kami tawarkan kepada rekan-rekan semua untuk mengatasi solusi jalan kerusakan di Jalan Tantan. Pak Camat sudah menyampaikan, nanti akan menyampaikan segera mungkin hari ini yang bikin surat dan 3 hari setelah masuk PU akan menindaklanjuti. Jadi Itulah. hari ini Pak. Saya kira karena saya sendiri ini ada ditunggu rapat penyelesaian. Sekitar, ayo lihat. Saya ditunggu penyelesaian sengketa lahan sawit di Kumpe. Makanya tadi saya prioritaskan untuk nyambut kawan-kawan semua dari itu. Baik, kita turun. Yang penting kita Nah, nanti turun. kami aturlah, silakan nanti yang turun, ya. Karena dari dinas PU juga ada pegawainya di sana. Kondisinya sudah Terkombinasi. Sana, Ya sudah. Jadi itu. Katanya mau GSL Bang 3 hari lagi gitu. Terus Ajak ke Tantan dulu. ya enggak turun nah. Jijik Bang, jijik. Jangan Jijik. Itu, terima kasih ya, Ini sama-sama. masalah empati Bapak dengan kami. Yo, ini masalah empati Pak. Berarti Bapak yang Ikut dulu ke berempati. Tantan. Bapak Pak Kadis PU, Pak Camat, instansi terkait, itu main dulu ke Tantan hari ini. Jalan-jalan, Bang. Apa yang harus kami siapkan di Tantan? Oke, kami siapkan. Jangan Kalau masalah keamanan, kami jamin aman Dusun Tantan tanpa teroris. Aman Tantan. Itu baik, Pak. Bapak, saya tanya, apa nama desa di seberang sana yang 4 desa? Mungkin Bapak tidak tahu. Hari ini Bapak baru tahu di seberang sana ada namanya desa Tantan. Jangan Bapak menaungi di pemerintah Kabupaten Muarajambi, sementara desa di Kabupaten Muarajambi itu sendiri Bapak tidak tahu namanya. Di desa seberang sana ada desa Tantan, Kedotan, Keranggan, Samur, atau Majo. Yang sama-sama kami tertindas, Pak. Ini karena Mulai dari pejabat. Indonesia Merdeka sampai hari ini kami masih tertindas. Kita main-main ke Tantan, Pak. Kami undang Bapak dari pemerintah Kabupaten Muarajambi beserta kecamatan Cakatan, kita main ke Tantan. Hari ini, Bang, Polres menang juga. iya untuk Pak Kapolres dari Polres ikut juga kita main ke Tantan. Pak Wabin, mana? Ikut ke Tantan. Kita main ke Tantan hari ini. Pak, kalau Hari ada, ini, kalau kita ada main. wahabi teroris tangkapan di Tantan Pak kalau ada. Habiskan. Kalau ada mobil yang muatan 10 ton, kita bawa langsung ke Polres. Kita main ke Tantan dari ini. Tengok Pak, kayak mana kondisi Dusun Tantan. Kami lah punya pasar Pak. Kami lah punya puskesmas. Kami lah punya lapangan bola. Kami punya gedung serbaguna. Sementara infrastruktur kami di bawah dari standar. Warga Tantan mau sehat Pak. Di mana warga Tantan mau sehat? Sementara nak keluar, kalau nak dari desa Tantan nak berobat ke Jambi, mati di jalan. Betul. Terus kami nak berisi Pak. Kayak mana kami nak keluar dari sawit kami? Sementara panen hari ini minggu depan baru keluar. Pikir Pak, ikut kami ke Tantan. Kita tahu nih kayak mana Dusun Tantan. Kultur desa Tantan kayak mana, orang mana isinya. Di Tantan murni 99% orang Jambi. Tahu dulu desa Tantan. Pejabat yang ngomong mungkin bukan orang Muarajambi dah. Kalau memang tak mau main ke Tantan, pindahkan kami ke Kabupaten Batanghari, tepatnya ke Kecamatan Pemayo. Pindahkan kami ke sana. Jadi kami nak sini lagi, kami ke sana. Itu buat kecamatan Dewi lah. Biar aku jadi taman. Jauh. Biar aku jadi taman. Kita main ke Tantan dulu hari ini. Oke.
in zaman. Jadi bupati ya. Beginilah, hari ini kan penyampaian aspirasi itu sudah dipenuhi. Ya, permintaan terhadap tadinya jalan aspal, terus juga disampaikan Kadis PU dengan berbagai alasan anggaran, diturunkan dengan GSL, dan GSL nanti dari perundingan di belakang disampaikan dengan prosedur, dan saya akan juga membantu daripada masyarakat Desa Tantan karena saya tahu juga kondisi di Tantan seperti apa. Tidak satu kali atau dua kali saya main di Tantan. Saya tahu persis keadaan jalan di Tantan. Saya juga sebenarnya terima kasih dengan pergerakan daripada kawan-kawan ini menyampaikan aspirasi. Bahkan hari ini pun dengan aksinya dengan damai. Nah, kalau memang diminta daripada pemerintah kabupaten yang perlu hadir di situ, saya sebagai camat adalah perpanjangan delegasi kewenangan bupati dalam jalan. Tidak terima lagi bang, harus turunian semuanya. Sekali-sekali. Hari ini, Nah itulah bang. Mereka digaji sama bang dengan apa? Digaji negara untuk mengabdi dengan kami. Tahu dulu kondisi kami bang. hari ini keinginan daripada kawan-kawan masyarakat Desa Tantan untuk jalannya dilakukan gerakan sapu lubang itu kan dapat. Dapat tak? Saya tanya. Kami ini ada yang namanya empati bang, itu namanya menjaga hati. Ya. Kami akan terjaga hati kami kalau pejabat negara ini juga ikut turun. Tahu dulu. Jangan asal cakap, tidak ngomong, tidak pakai data. Hari ini negara kita negara hukum, ada undang-undang, ada yang namanya itu peraturan perundang-undangan. Kalau ngomong asal cakap itu pertama itu namanya Pluton. Kalau masalah GSL, oke kami terima. Di situ masalah GSL bang, gali sapu lubang. Sementara material batunya ada udah. GSL itu kan gali sapu lubang kan? Tanah Material batu yang untuk temboknya ada udah kira-kira. Kalau cuma sekedar sapu, hari ini sapu besok lubang, silo bang. Tambah kami tak bisa lewat. Maksud kami kalau untuk sekarang bulan 10. Ada bulan 10 kan? Tahun 2022. Oke, kami terima GSL-nya. Tahun 2023 kami minta aspal. Kami 2022 oke, kami setuju dengan GSL. Dengan batunya juga, material. Kalau cuma sekedar gali sapu lubang hari ini gali, besok lubang sio. Kami tahun ini lanjut dengan material yang seperlunya. Kemudian tahun 2023 alokasikan dana untuk pengaspalan dusun kami. Kami pengen walaupun seangkong. Kalau udah ada bang, demo lagi yo. Bos pasti. Kita tidak sampai di sini. Bener lah. Langsung ke provinsi tidak sanggup langsung kita ke sana. Oh, saya setuju. Kita minta masyarakat semuanya iuran, kita pergi ke istana presiden. Setuju. Ini bang. Cukup sabar dua. Hari ini kita bisa tunjukkan. Sudah gerak kami dengan hinaan selama ini. Kami ada orang di sana. Anak ANTL, Tantan Lea. Nah, jadi permintaan daripada kawan-kawan masyarakat Desa Tantan dari tim teknis jamnya tadi disampaikan Kita tunggu pokoknya harus kami di sini. Kami kawan dari sini. Halo, PS ada awalnya. Yang baju hitam? Saitu Bang. Siapa Saitu Bang? Saya Tantan lu. Berapa persen orang di sini mungkin tak tahu jalan ke Tantan. Betul. Tantan itu di mana? Tahu bang, Tantan Lea. Izin bang anak. Tantan itu di sebelah sanonya Mekah. Waktu itu bapak-bapak datang ke Tantan. Ada Mekah. Lagi pergi ke Tantan tembus jadi Pulau Rampang lagi. 10 ton. Mana tahu ya Tantan Lea. Itu dah tahu kondisi dusun Tantan masih ngomong. 10 ton. Sekarang jam 11 katanya dari BU akan turun ke Tantan jam 3. Jadi biarlah kita duduk di sinilah, kita tunggu nian sampai kapan kita tunggu hari ini. Kalau perlu kita tetap Kalau nak turun dari ini kan kita tidur di sini. Iya, kita tidur di sini. Kita tidur di sini. Biar diliput oleh media internasional nanti. Iya. Kawan-kawan media kawan. Tahu rakyatnya Nusara. Dari sini adalah kami kawal dari sini sampai ke Tantan gitu, dan kami garansikan aman. Untuk abang saya mungkin terima kasih juga bang sudah mengawal dari kemarin, karena sebenarnya ini hari Kamis tidak demo, cuman kemarin
kata menggiting hari Kamis orang pejabat Muara Jambi dipuji semua ganti. Terima kasih banyak abangku kami. Terus untuk seluruh tim Telkomsel dan seluruh jajaran Polres Muara Jambi, kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya gitu. Alhamdulillah puji syukur kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan aksi kita. Saya rasa nantinya apabila ini belum realisasi dengan tidak baik, dengan ini nantinya kita ngadakan aksi lagi. Tapi karena ini terrealisasi, saya minta kawan-kawan merapat semuanya. Saya minta kawan-kawan merapat semuanya. Saya minta kawan-kawan merapat semuanya. Kalau ini masih dengan saya, ya kawan-kawan, kita berdoa bersama dulu. Yang pertama kita hadiahkan doa kita untuk arwah seluruh pejabat Muara Jambi yang sudah meninggal dunia, terus seluruh pejuang-pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Terus pada tanggal 22 Oktober kemarin dikenal dengan resolusi jihad, kita juga berdoa untuk seluruh santri yang meninggal pada zaman peperangan. Terus kita juga berdoa untuk seluruh masyarakat desa kita yang sudah mendahulu kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wal tabi'in wal mursalin wal awliya wa syarifin wa sahabati wa tabi'in wal ulama yamin wal musarifin wa fisin wal mujahidin sabilillah rabbil alamin wal malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina sayyidil qur'ani summa ila arwah kubur minal muslimin wal muslimat summa ila arwah kubur seluruh pejabat Muara Jambi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان ربي الأعلى على الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وتقبل واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Kau tadi tak risiko ketantan batak pola. Kau nak dari tukang keluar tak pola kan jam tu. Kami tu kau jalan akses. 75% untuk isi pot kami tanpa kau jalan. Aman saja lah nak bawa motor itu. Kau jalan. Tu tengok motor tu. Ah, tu lah motor ha. Dah enak tengok lah sana, enak kan. Kita bawa lagi tu dah tengok, biar hati. Tengok. Thank you.